Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2871. Kembalinya Dewa Perang. Ini bukan sekadar rumor, ini adalah bukti kekuatan Jason. Apa yang akan kau lakukan tentang ini? Harvey memikirkan situasinya sejenak sebelum menatap ke Cakrawala. Melihat dari informasi yang kita miliki saat ini, dia tidak datang ke sini hanya untuk jalan-jalan. Tidak masalah. Aku masih memiliki beberapa kartu rahasia. Tatapanku ini sekali lagi tertuju pada Harvey. Sebuah senyum tipis terukir di sudut bibirnya. Harvey terkekeh. Ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan dengan Tuan Muda Leo. Seperti Mordu Casino Palace misalnya. Dan Aurora, yang mempermalukan dirinya sendiri di seluruh Durin. Tapi sebelum aku mengambil tindakan, aku butuh kalian untuk bersiap-siap. Orang-orang yang menjadi dewa perang hanya dalam beberapa tahun pasti bukan orang biasa. Queenie mengangguk ringan. Ini adalah pertempuran sengit pertamanya dari banyak pertempuran lain yang harus dihadapinya sebelum dapat naik ke puncak kekuasaan dalam keluarganya. Karena ini juga merupakan rencana Vince untuk menjebaknya, ia harus benar-benar siap. Jika ia terus bergantung pada Harvey, maka Harvey lah yang akan menjadi raja, bukan dirinya. Brak. Saat Queenie sedang memikirkan situasi Jason, suara gaduh terdengar dari luar restoran Seaside. Beberapa orang terlihat berlari langsung menuju box pribadi tempat Harvey dan Queenie berada. Sebelum para pengawal Queenie bisa bereaksi, para pendatang baru yang menerobos masuk langsung berlutut di depan box tersebut. Tindakan mereka mengejutkan semua orang. Harvey dan Queenie agak tercengang, lalu menatap para pendatang itu. Aurora, yang sebelumnya sempat melarikan diri, kini kembali, namun tanpa kemarahan dan kesombongannya seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia tampak dipenuhi ketakutan, dengan alis yang terus berkedut tak terkendali. Di belakang Aurora ada manajernya dan beberapa pengawal. Satu persatu, mereka semua mulai berlutut. Wajah mereka tampak pucat pasi. Kerumunan di sekitar dan pelanggan lainnya terkejut melihat pemandangan aneh ini. Mereka mulai berbisik-bisik, terlebih setelah mengenali wajah Aurora. Saat mereka mengetahui bahwa Aurora berusaha mengusir seorang wanita dari keluarga York Hong Kong di restorannya sendiri, semua orang langsung memahami apa yang terjadi. Wanita ini pikir dia bisa melakukan apa saja hanya karena sedikit terkenal. Berani menantang orang yang jauh lebih kuat, dia pasti cari mati. Melihat banyak orang yang mulai mengambil foto menggunakan ponsel mereka di tengah kehebohan itu, Queenie segera memberi isyarat untuk menghentikan mereka. Kemudian, dengan senyum kecil, ia menatap Aurora dengan tenang. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan, Nona Parker? Bukankah kau bilang ini semua yang akan terjadi? Apa maksudmu dengan ini? Aurora dipenuhi rasa takut setelah mendengar kata-kata itu. Ia langsung membenturkan kepalanya ke lantai. Ia menggunakan kekuatan begitu besar hingga kepalanya mulai berdarah. Nona York, Tuan York, maafkan aku. Aku terlalu ceroboh. Aku terlalu sombong untuk melawan kalian. Katanya sambil gemetar ketakutan. Aku datang untuk meminta maaf. Aku akan mengganti semua kerusakan. Tolong, maafkan aku. Aku telah menghapus semua fitnahku di semua platform media sosial. Aku sadar atas kesalahanku. Tolong jangan masukkan aku ke daftar hitam, Tuan York. Aku tidak akan sanggup hidup seperti ini. Semua ini salahku. Akulah orang yang hina di sini. Aurora kemudian menamparkan dirinya sendiri berkali-kali. Wajahnya menjadi bengkak seperti babi. Bab 2872. Melihat kondisi Aurora yang menyedihkan, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan rasa simpati terhadapnya. Bagaimanapun juga, ia memang sangat cantik. Siapapun pasti akan merasa iba setelah melihatnya dalam keadaan seperti itu. Harvey mengernyitkan dahi. Setelah mendengar Aurora memanggil nama Tuan York untuk ketiga kalinya, ia menyadari bahwa seseorang telah memerintahkannya untuk melakukan semua ini.
Apakah dia datang hanya untuk membuat keributan? Atau untuk mempertontonkan tangisannya? Saat kau keluar, semuanya sudah diselesaikan. Namun, wajahku ini tetap dingin. Masuknya namamu dalam daftar hitam bukanlah kesalahan orang lain, melainkan kesalahanmu sendiri. Kau membawa masalah ini pada dirimu sendiri. Bahkan tanpa Harvey, cepat atau lambat orang lain juga akan memasukkanmu ke daftar hitam. Aku sungguh minta maaf, Tuan York, Nona York. Aku tahu perbuatanku salah. Aurora menggerakkan kakinya dan merangkak mendekati Harvey dan Queenie, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku datang ke Hong Kong untuk konser pertamaku. Ini adalah penampilanku yang pertama di negara H, sorotan terbesar dalam karirku di dunia hiburan. Serunya dengan nada putus asa, air mata mengalir di wajahnya. Ini sangat berarti bagiku. Tolong, anggap saja aku tidak berbuat salah. Tolong, berbesar hatilah dan maafkan aku. Kalau tidak, bukan hanya masa depanku yang hancur selamanya, tetapi Tuan Jason juga akan membunuhku. Dia menuntutku untuk mendapatkan maaf dari kalian berdua. Jika aku gagal, dia akan menghajarku hingga mati. Tentu saja, aku datang kemari atas kemauanku sendiri. Aku sungguh berharap bisa mendapatkan pengampunan dari kalian. Bagaimanapun juga, aku hanyalah seorang aktris rendah dibandingkan dengan tokoh berpengaruh seperti kalian kan. Tidak perlu mempermasalahkan seorang gadis kecil sepertiku kan. Aku sudah merendahkan diri di hadapan kalian. Bahkan, aku akan mulai berdoa untuk kalian begitu aku sampai di rumah. Aurora kemudian mulai membenturkan kepalanya ke lantai lagi. Dengan wajah cantik yang berlinang air mata, orang-orang yang tidak mengetahui situasi sebenarnya merasa sangat iba. Beberapa bahkan menyalahkan Queenie dan Harvey karena dianggap terlalu kejam terhadap perempuan secantik itu. Yang lain merasa bahwa orang-orang kuat seperti mereka tidak perlu berseteru dengan aktris rendahan. Jadi, bentuk balas dendammu adalah kembali dilemparkan ke sini setelah meminta dukungan dari Matteo. Ekspresi Queenie tetap dingin. Jika Matteo tidak menyuruhmu melakukan ini, apakah kau masih akan mencari cara untuk membalas dendam? Aurora terus-menerus menggelengkan kepala. Tidak. Tidak. Tuan Matteo membuatku sadar bahwa aku ini hanyalah seekor semut. Aku tidak berani sedikit pun untuk tidak menghormati orang sepertimu, Nona York. Aurora tampak tulus, matanya penuh air mata, dan tubuhnya terlihat lemah dan rapuh. Harvey, yang sedari tadi diam saja, merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Permintaan maaf yang disebut-sebut itu justru membuatnya jijik. Semuanya tampak seperti sandiwara belaka. Keluar. Queenie tetap tanpa ekspresi. Kalau kau tahu bahwa kau hanyalah seorang aktris, kau seharusnya paham bahwa Harvey tidak akan menarik kembali keputusannya untukmu. Bagaimanapun, kau tidak pantas. Kau tidak memiliki hak untuk meminta dia mengirimkan pesan kedua. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Pikirkan baik-baik apa yang telah kau lakukan di kamar kotormu itu. Queenie lalu melirik sekilas ke arah manajer baru restoran tersebut. Beberapa petugas keamanan langsung maju dan segera mengusir Aurora, bersama dengan orang-orang lainnya. Tolong, maafkan aku, Nona York, Tuan York. Aku tidak akan melakukannya lagi. Bab 2873. Saat para penjaga keamanan menyeret Aurora keluar, ia terus meronta dan memohon belas kasihan dengan ekspresi histeris. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku salah. Aku salah. Para pengikutnya pun mulai ikut-ikutan memohon. Di hadapan kerumunan yang tidak mengetahui detail kejadian sebenarnya, Aurora dan yang lainnya tampak seperti pihak yang sedang dizalimi. Setelah Aurora dan rombongannya akhirnya pergi, Queenie berkata dengan tenang. Wanita itu benar-benar berkarakter. Tadinya ia terlihat siap berkelahi sampai mati, tapi lalu malah merendahkan diri di hadapan kita. Wanita yang fleksibel. Tidak buruk juga. Harvey kemudian bangkit dan berjalan menuju pintu belakang. Mari kita lihat keluar. Queenie tertegun sejenak. Guratan kebingungan tampak di antara alisnya.
Di alun-alun Victoria Harbour, Aurora dan para pengikutnya terlihat berlutut di area restoran waterfront bahkan setelah diusir. Aurora masih menunjukkan ekspresi berlinang air mata sambil menangis pilu. Ia terus memohon belas kasihan, berharap nyonya besar keluarga York Hong Kong bersedia menyelamatkan dirinya. Para pejalan kaki yang melihat adegan itu terkejut dan kebingungan. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. Tak lama kemudian, berita tentang Queenie yang menekan Aurora menyebar dengan cepat seperti api. Banyak video daring yang membuktikan kejadian itu. Aurora, dengan air mata yang mengalir deras di wajahnya, mendapatkan cukup banyak simpati dari warganet. Bagaimanapun, warganet dikenal mudah lupa. Setelah video tentang pengkhianatan Aurora terhadap negaranya dihapus, sebagian besar dari mereka pun melupakan kejadian tersebut. Apa yang terjadi saat ini terasa lebih menarik dan viral. Pada saat yang sama, mereka yang menunjukkan simpati kepada Aurora dipenuhi dengan kemarahan tak terkendali saat melihat Queenie. Untuk sesaat, Queenie dan keluarga York Hong Kong menjadi pihak yang dirugikan. Saat warganet bergosip tentang badai ini, Aurora menyelinap ke dalam kerumunan sebelum menuju sebuah van. Begitu masuk ke dalam kendaraan, penampilannya yang menyedihkan langsung lenyap. Ia menatap restoran waterfront dengan penuh kebencian, wajahnya berubah dingin dan kejam. Jalan. Kembali ke hotel. Atas perintahnya, van tersebut melaju cepat menuju area parkir bawah tanah Hotel Three Seasons. Aurora keluar dari kendaraan dengan wajah tertutup masker, lalu dengan santai berjalan menuju suite presiden. Ia membuka pintu menggunakan kartu kunci. Di ruang tamu, duduk seorang pria muda berambut keriting. Pria itu sedang meminum kopi sambil membaca dokumen di laptopnya. Di depannya, film klasik berjudul Waterloo Bridge sedang diputar, menampilkan adegan di mana karakter utama wanita melompat ke laut. Aurora menutup pintu, kemudian mengenakan stoking hitam Balenciaga miliknya dan duduk bersila di depan pria tersebut. "Aku sudah kembali," ucapnya lembut. "Aku sudah melakukan sesuai dengan yang kamu instruksikan. Warganet pasti akan menyerang Queenie sekarang. Untuk mencegah video dihapus dan menghancurkan rencana kita. Aku sudah menyewa sekelompok penulis bayangan untuk memperbesar insiden ini. Aku yakin berita tentang keluarga kaya dan selebriti terkenal akan menjadi viral." Setelah beberapa saat, pria itu akhirnya mengangkat kepalanya. Dia tidak lain adalah Matteo. Bab 2874. Wajah tampannya menampilkan ekspresi puas. "Kau melakukan dengan baik, Aurora. Maaf telah membuatmu melalui semua itu," katanya dengan ekspresi penuh persetujuan. "Kamu terlalu baik. Melayanimu adalah kehormatan terbesar bagiku." Aurora tampak sangat malu saat berbicara dengannya. Selain itu, bagaimana mungkin Harvey dan Queenie berani memasukkanku dalam daftar hitam di seluruh negara H? Aku akan membuat mereka merasakan akibatnya. Tapi aku tidak mengerti. Mengapa kamu hanya memintaku untuk melawan Queenie, bukan Harvey? Jika dugaanku benar, orang yang memasukkan namaku ke dalam daftar hitam pastilah orang kuat yang terkenal dari negara H, Harvey York. Kita harus segera menghadapinya. Aurora menyadari tindakannya akan membawa banyak masalah bagiku ini, namun ia lebih tertarik untuk membalas dendam kepada Harvey. Bagaimanapun juga, Harvey merasa dirinya bertanggung jawab atas ketenaran Durin. Selain itu, grup Kaizen juga tidak akan merasakan kesuksesan jika bukan karena bantuannya. Karena alasan itulah, ia ingin menginjak-injak Harvey. Ada urutan untuk beberapa hal. Kita harus menentukan prioritas. Aku baru sedikit mengungkap latar belakang Harvey. Dia sangat sulit untuk ditaklukkan. Untuk saat ini, dia bukan target utama kita. Yang perlu kita atasi sekarang adalah Queenie dan keluarganya. Begitu kita berhasil menyingkirkan Queenie dari posisinya, dia tidak akan punya pilihan lain selain menjadi wanita tuan muda Leo. Setelah itu selesai, akan lebih mudah bagi kita untuk berurusan dengan Vince nanti. Melihat dari kemampuan Tuan Muda Leo,
seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mengendalikan keluarga York Hong Kong melalui Queenie dan menjadi raja baru di Hong Kong dan Las Vegas. Ketika saat itu tiba, kau bisa mengejar siapapun yang kau mau dengan dukungan Tuan Muda Leo. Kau bisa menginjak-injak siapapun sesuka hatimu. Itulah mengapa aku harus bergantung padamu kali ini, Aurora. Untuk mewujudkan rencana besar Tuan Muda Leo, aku membutuhkanmu untuk menahan emosimu untuk sementara waktu. Kau akan segera mendapatkan kembali semua yang telah hilang darimu. Bahkan, kau akan mendapatkan lebih dari yang pernah kau minta. Ini akan menjadi luar biasa. Tuan Muda Leo akan membawamu ke Hollywood. Kau akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kata-kata Matteo cukup untuk membentuk gambaran sempurna dalam benak Aurora, dan ia merasa sangat gembira. Ini rencana yang hebat, Tuan Matteo. Berdasarkan perhitunganmu, Queenie akan hancur. Dia tidak akan punya pilihan selain menjadi wanita Tuan Muda Leo. Dia hanya akan menjadi bonekanya. Matteo memberikan senyuman hangat kepada Aurora. Semua ini berkatmu. Tanpa kalian semua, semuanya tidak akan berjalan semulus ini. Aku akan memastikan usahamu mendapatkan pengakuan. Senyuman di wajah Aurora menjadi semakin manis. Ia telah tinggal beberapa hari di Kekaisaran, sehingga ia tahu persis betapa kuatnya Jason. Identitasnya sebagai bangsawan sekaligus wakil komandan Ksatria Templar memberinya kebebasan untuk bertindak sesuka hatinya. Dengan pengakuan Jason, masa depan Aurora akan menjadi luar biasa. Aurora berdiri dan duduk di samping Matteo, bersandar padanya. Senyuman hangat terukir di bibirnya. Oh benar, Tuan Matteo. Aku dengar kamu berhasil mengalahkan keluarga Hamilton sampai mereka terpaksa mengeluarkan pernyataan publik. Bab 2875. Jika ini terus berlanjut, kamu akan mendapatkan lisensi kasino pertamamu dalam beberapa hari lagi. Aurora tak kuasa menahan diri untuk memeluk bahu Matteo. Pria di sekitarnya ini sungguh luar biasa. Hanya dalam 2 hari, ia telah menimbulkan badai besar di Hong Kong dan Las Vegas. Bukan hanya keluarga Hamilton yang terpojok, namun keluarga York Hong Kong pun kini memiliki masalah mereka sendiri yang harus dihadapi. Ini baru pria sejati. Tuan Muda Leo sudah siap menghadapi keluarga Hamilton. Dia memintaku untuk melawan mereka di meja judi, agar mereka tidak memiliki alasan untuk menghindar. Lisensi kasino Mordu Casino Palace hanyalah permulaan. Aku akan membuat mereka menyerahkan semua lisensi kasino mereka kepadaku, beserta aset-aset mereka. Dengan begitu, semuanya akan menjadi jauh lebih menarik. Aurora terkikik malu. Apakah kamu masih pergi malam ini? Kalau iya, bolehkah aku ikut? Tidak malam ini. Matteo tampak tenang. Bukankah Raja Judi sendiri yang menantangku di media sosial? Keluarga mereka sekarang memiliki musuh bersama. Mereka sedang dalam puncak emosinya hari ini. Namun, seperti segala sesuatu, moralitas mereka pun akan memudar. Aku akan membiarkan mereka menunggu selama 3 hari penuh. Setelah itu, kita akan menantang mereka. Kita akan bertaruh dalam satu pertandingan untuk menyelesaikan semuanya. Setelah 3 hari, lisensi kasino itu akan berada di tanganku. Saat itu tiba, aku pasti akan membawamu. Siapa tahu, mungkin kamu bisa memiliki setengah dari lisensi kasino tersebut. Matteo berbicara dengan santai saat mengajak Aurora berkencan, sikap ini membuat hati Aurora luluh sepenuhnya. Hanya satu pertandingan. Aurora nyaris tak percaya. Apakah mereka akan menyetujui ini? Mereka tahu betapa hebatnya kamu. Apa mereka mau mempertaruhkan 40% saham mereka begitu saja? Aku akan mempertaruhkan 60% sahamku, lalu memaksa mereka mempertaruhkan tambahan 20% dengan lisensi kasino lainnya. Keluarga Hamilton sudah mengalami kekalahan tanpa henti. Untuk merebut kembali reputasi mereka, mereka pasti akan setuju. Matteo kemudian menyerahkan laptopnya kepada Aurora. Di layar, tampak bahwa ia telah resmi mengumumkan tantangannya kepada Fabian, beserta tanggal pertandingan, melalui media sosial. Taruhan sebesar 60% saham ini tentu dianggap sebagai pertarungan legendaris.
Memberi keluarga Hamilton waktu 3 hari penuh untuk mencari anggota mereka juga menjadi bukti kepercayaan diri Matteo. Saat pengumuman itu dibuat, berita tersebut langsung menjadi topik terpanas di Las Vegas. Aurora tak bisa menahan kekagumannya terhadap pria secerdik itu. Kamu sungguh luar biasa, Tuan Matteo. Saat kamu mendapatkan lisensi kasino itu, bolehkah aku juga meminta hadiah? Aku juga sudah bekerja keras untuk ini. Matteo tersenyum penuh arti sebelum mengangkat dagu Aurora dengan ujung jarinya. Tentu saja. Tapi kau harus menampilkan pertunjukan yang bagus untukku. Bisiknya. Apa yang terjadi barusan masih belum cukup. Kita harus membuat apinya semakin besar. Aurora terdiam sejenak. Apakah kamu ingin aku mengadakan konferensi pers? Atau kali ini kamu ingin aku melompat ke laut? Bab 2876. Matteo tersenyum kecil saat menilai Aurora. Kamu benar-benar berbakat, Aurora. Katanya, menunjukkan kekagumannya. Kamu seharusnya tidak hanya menjadi seorang aktris biasa. Kamu seharusnya menjadi penasihat militer untuk Tuan Muda Leo. Aku bahkan tidak memikirkan itu. Tapi kamu sudah memikirkannya. Itu rencana yang bagus. Begitu kabar tersebar bahwa Queenie memaksa seorang selebritas terkenal untuk melompat ke laut, koran-koran pasti akan menulis berita mereka sendiri. Aurora tertawa. Sejauh apa kita harus pergi, Tuan Matteo? Di mana tempat yang bagus untuk melompat? Aku rasa pelabuhan Victoria adalah pilihan yang baik. Ada banyak turis di sana. Aku pasti akan membuat keributan besar jika melompat di sana. Setelah itu, salah satu anak buahmu bisa berpura-pura menjadi turis dan menarikku keluar dari air sebelum aku mulai berakting lagi. Sempurna. Matteo tertawa terbahak-bahak dan menjentikkan jarinya. Ia menatap Aurora lurus-lurus dan berkata, rencanamu cukup bagus, Aurora, tapi menurutku masih bisa dibuat lebih baik. Kami tidak akan membantumu. Ketika kamu melompat, hidupmu akan benar-benar berakhir secara kebetulan. Aurora gemetar, dan matanya menjadi kosong. Pusing pun menyerangnya saat itu juga. Kalau begitu, bukankah aku pasti akan mati? Tanyanya refleks. Lebih baik begitu. Dengan begitu, amarah publik akan membesar. Kata Matteo dengan senyum hangat. Lagi pula, kebangkitan seorang raja memerlukan pengorbanan dari rakyatnya. Menyerahkan hidupmu untuk Tuan Muda Leo akan menjadi kehormatan terbesarmu. Seorang wanita harus rela mengorbankan hidupnya untuk orang yang dicintainya. Apakah aku salah? Aurora semakin pusing, matanya tampak mengantuk. Apa yang harus kulakukan agar terlihat baik? Tanyanya. Suara Matteo menjadi lebih pelan, seolah-olah sedang menghipnotis Aurora. Setelah aku pergi, kamu akan merekam sebuah video yang menyatakan bahwa kamu kehilangan semua harapan terhadap umat manusia karena tekanan dari Queenie. Kemudian kamu akan menyimpan video tersebut di ponselmu. Kamu akan mengenakan gaun pengantin terbaikmu dan membawa ponselmu ke pelabuhan Victoria, lalu menarik perhatian banyak orang sebelum melompat dari menara cahaya Vespers. Kamu pasti akan mencetak sejarah besar dalam dunia hiburan. Kamu akan menjadi batu loncatan terbesar bagi kesuksesan Tuan Muda Leo. Benar. Aurora mengangguk dengan wajah serius. Aku akan melakukannya. Aku akan memberi tahu dunia. Aku akan membakar Queenie bersama keluarga York Hong Kong. Matteo merasa puas dengan keberhasilan hipnotisnya. Ia menghapus semua jejak keberadaannya di dalam suite presiden sebelum pergi, seolah-olah ia tidak pernah berada di sana. Setelah keluar dari kamar, ia menekan nomor dari Hong Kong. Seorang wanita menjawab telepon tidak lama kemudian. Bicara. Matteo tampak tidak terganggu mendengar nada dingin di ujung telepon. Kematian Aurora sudah ditentukan. Katanya sambil menyeringai. Jika semuanya berjalan lancar, keluargamu akan menjadi berita utama malam ini. Kamu tidak perlu aku ajari apa yang harus dilakukan selanjutnya kan? Ada keheningan panjang sebelum wanita itu menjawab dengan tenang. Untuk Tuan Muda. Untuk Tuan Muda. Matteo mengulanginya, sambil tetap tersenyum. Ia pun berjalan pergi setelah menutup telepon,
tanpa menyadari bahwa Harvey sedang mengamatinya dari kejauhan dengan tenang. Bab 2877. Pukul 6 sore, di Menara Cahaya Vesper. Pemandangan pelabuhan Victoria tampak luar biasa indah. Setelah merekam video sesuai instruksi Matteo, Aurora mengenakan gaun pengantin dan membawa ponsel sambil menaiki menara cahaya tersebut. Mungkin karena penampilannya yang mencolok dan pakaiannya, para pejalan kaki dan wisatawan mengira dia sedang melakukan syuting adegan. Tidak banyak orang yang mengganggunya. Sebaliknya, mereka berdiri di sekitar untuk merekam aksinya. Pada pukul 6:15, Aurora mencapai puncak menara seorang diri di bawah tatapan banyak orang. Menara itu memiliki ketinggian sekitar 300 kaki. Dia menatap cakrawala sambil memegang pagar pengaman. Angin laut bertiup sangat kencang, membawa aroma asin. Efek angin membuat Aurora tampak begitu sedih, terlebih lagi gaunnya yang berkibar kontras dengan langit malam. Semua orang tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Mereka mulai berteriak kepada Aurora, berusaha menghentikannya agar tidak mengakhiri hidupnya. Namun Aurora sama sekali tidak terpengaruh. Ia melompat ke depan, bersiap untuk terjun dari menara cahaya tersebut. Namun, tepat saat ia melompat, seseorang muncul dari bayang-bayang dan menariknya kembali ke dalam. Terdengar suara benturan keras, dan Aurora terjatuh ke tanah. Namun, dia berusaha bangkit kembali untuk melompat ke laut sekali lagi. Harvey muncul, menamparkan wajahnya sendiri dengan ekspresi datar, tanpa sedikit pun emosi. Mendengar suara tamparan tersebut, Aurora tersentak. Pada saat yang sama, ia tersadar dari kondisi hipnotisnya. Ah! Aurora jatuh ke tanah dan menjerit ketakutan. Ia akhirnya sadar sepenuhnya. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kecil dan gelap. Ia merasakan sakit tajam di wajahnya, pipinya terasa perih. Bajingan kalian! Aurora segera sadar sepenuhnya. Ketika ia menyadari bahwa Harvey berdiri di hadapannya, ia berteriak marah. Apa yang kau coba lakukan? Aku akan melaporkanmu ke polisi. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menelepon polisi sambil terus berteriak. Plak! Tanpa ragu, Harvey kembali menamparnya hingga membuatnya terjatuh ke tanah sekali lagi. Aurora mengerang kesakitan ketika bekas telapak tangan merah terang muncul di wajahnya. Darah merembes dari sudut bibirnya. Ia tidak pernah menyangka Harvey akan bertindak begitu kejam terhadap wajah secantik itu. Aurora menatap Harvey dengan marah sambil menutupi wajahnya. Jangan kira kau bisa berbuat seenaknya hanya karena kau memukulku. Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuhku, aku akan menyebarkannya ke seluruh media sosial. Para penggemarku akan memburumu setelah ini. Aku hanya mencoba membuatmu memahami situasimu saat ini. Harvey tetap tenang tanpa menunjukkan emosi. Selain itu, jika bukan karena aku, kau sudah menjadi mayat sekarang. Alih-alih berterima kasih, kau malah mencoba memprovokasiku. Tidakkah kau merasa malu? Harvey menunjuk ke arah pagar di sampingnya. Terjatuh dari ketinggian ini akan cukup untuk menghancurkan kepalamu seketika. Mungkin dalam beberapa hari, penjaga pantai akan menemukan tubuhmu yang sudah membengkak. Kalau bukan karena aku, nasibmu sudah berakhir malam ini. Kau menyelamatkanku. Mustahil. Kenapa seorang bajingan sepertimu mau melakukan itu? Kau sudah menghancurkan hidupku. Aurora berteriak penuh kemarahan, namun ia segera tersadar. Saat itulah ia menyadari bahwa ia mengenakan gaun pengantin dan berdiri di puncak menara cahaya Vesper. Bab 2878. Harvey tersenyum ketika melihat wajah Aurora yang terkejut. Sudah ingat sekarang. Aku bisa memberimu beberapa petunjuk jika kau mau. Setelah semua keributan yang kau buat hari ini, kau kembali ke Hotel Three Seasons dan bertemu dengan Matteo. Setelah itu, kau merekam sebuah video dengan ponselmu. Lalu, kau datang ke sini dengan gaun pengantin untuk melompat dari tempat ini. Kalau kau tidak percaya, cek saja ponselmu. Aurora gemetar. Secara naluriah ia menyalakan ponselnya dan memutar sebuah video.
Tidak peduli seberapa lama ia melihatnya, wanita dalam video itu tampak sangat berbeda darinya. Aku tidak tahu apa yang kau dan Matteo rencanakan. Tapi jelas tidak cukup hanya dengan memalsukan kematianmu untuknya. Hanya ketika kau benar-benar mati, rencana besar itu bisa berjalan. Queenie akan mendapat kecaman dan dipaksa keluar dari keluarga York Hong Kong. Ia tidak akan punya pilihan lain selain mencari bantuan dari Jason. Setelah kau mati, bahkan jika polisi membuktikan bahwa dia tidak terlibat dalam kematianmu, opini publik tetap akan menyudutkan Queenie. Mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan Direktur Kepolisian Hong Kong, bahkan mungkin juga gubernur. Singkatnya, kematianmu akan menjadi senjata bagi Matteo. Kematianmu bukan hanya bisa menyalakan api, tapi juga mengenai dua burung dengan satu batu. Rencana yang sangat cerdas, memang. Harvey berkata demikian dengan penuh rasa kagum. Ia sendiri tidak akan pernah mau mengikuti rencana keji yang dengan sembrono mengorbankan nyawa manusia. Namun, hal ini cukup untuk membuktikan tekad para elit kekaisaran. Bagi mereka, nyawa manusia hanyalah bidak di atas papan catur. Pada saat yang sama, Harvey merasa lega karena berhasil menemukan celah setelah seharian mengikuti Aurora. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika ia sampai mati. Semua kerja keras sebelumnya akan hilang begitu saja. Bahkan Selena dan Marcel bisa terkena dampaknya akibat kematian Aurora. Satu langkah salah, dan seluruh papan permainan akan hancur. Untungnya, semua itu tidak terjadi. Aurora masih hidup, bagaimanapun juga. Omong kosong. Bohong. Tuan Matteo tidak mungkin ingin membunuhku. Aku ini pohon uang baginya. Dia butuh aku untuk mengendalikan negara melalui media sosial. Aku sudah tidur dengan begitu banyak pebisnis dan bangsawan hanya demi dia. Aku sudah memberikan segalanya untuknya. Dia bilang akan memberiku separuh izin kasinonya setelah mendapatkannya. Mengapa dia ingin aku mati? Itu semua karena kau. Kau yang membuat masalah. Kau ingin merusak hubungan kami. Orang-orang sepertimu hanya iri pada kartu hijau kami. Oh, begitukah? Harvey terkekeh. Kau yakin Tuan Matteo memperlakukanmu dengan baik? Apakah dia benar-benar pernah mengatakan bahwa dia ingin kau menjadi wanitanya? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau benar-benar mempercayainya? Aurora terdiam setelah mendengar kata-kata Harvey. Ia bisa mencapai sejauh ini berkat semua pria yang telah tidur dengannya. Ia tentu cukup paham dengan kebohongan-kebohongan yang biasa diucapkan pria. Namun, setelah memikirkan kembali semua yang terjadi, mengapa Matteo memberikan izin kepada seorang aktris biasa seperti Aurora untuk mengendalikan sesuatu? Bukankah ini hanya sebuah lelucon yang kejam? Bab 2879. Setelah mengingat masa lalu, Aurora tiba-tiba mengerti. Jika bukan karena bantuan Harvey, dia sudah menjadi berita utama sebagai mayat yang membengkak. Mengingat kembali, ide untuk melompat ke laut berasal darinya, dan dia menyampaikannya kepada Matteo. Dia tidak percaya bahwa Matteo akan membiarkannya mati dengan cara sekejam itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Wajah Aurora benar-benar kehilangan seluruh warnanya, namun dia tetap keras kepala. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Bahkan jika dia tidak mau bertanggung jawab terhadapku, aku tetap salah satu kartu truf miliknya. Aku cantik. Aku tahu bagaimana melayani orang. Aku bisa mendapatkan orang-orang yang ingin dia kalahkan tanpa usaha sedikit pun. Mengapa dia ingin membunuhku? Itu tidak masuk akal. Selain itu, akulah yang mengusulkan untuk menyalahkan Queenie atas semua kekacauan ini. Tuan Matteo bahkan tidak terpikirkan ide itu. Aku tidak akan pernah mempercayaimu. Harvey tertawa kecil lalu melemparkan ponsel ke arah Aurora. Ruanganmu memutar, Waterloo Bridge, sore ini kan? Saat kau kembali, kau melihat pemeran utama melompat ke laut kan? Kau lalu mendapatkan ide dari situ, bukankah begitu? Apa aku salah? Apakah kau benar-benar berpikir semua ini hanya kebetulan belaka? Kau bukan orang bodoh. Kau pasti tahu bahwa perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan sekitar.
Dalam kegembiraanmu untuk meraih prestasi besar dan membuktikan diri kepada Matteo, kau tentu tidak akan berpikir tentang bunuh diri seperti itu. Kecuali kau melihat sesuatu yang serupa, tentu saja. Dengan kemampuan Matteo sebagai komandan Ksatria Templar, tidak akan sulit baginya untuk menyarankan kepadamu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mati di laut. Dia hanya menggunakan hipnotis ringan terhadapmu. Dia tidak mengarahkanmu untuk melakukan apapun. Dia hanya menarik pikiran itu dari dalam hatimu. Dengan satu pikiran itu saja, kau akan terus mengikuti rencananya. Sebuah kata sederhana sudah cukup untuk membuatmu melompat ke kematianmu. Bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan rekaman dari suite presiden, tidak akan ada bukti bahwa dia berusaha membunuhmu. Selain itu, sebelum dia meninggalkan ruangan, dia telah menghapus semua jejak keberadaannya di sana. Polisi pun tidak akan tahu bahwa dia pernah ada di tempat itu. Aurora membeku, benar-benar terdiam. Karena kata-kata Harvey, dia berhasil menyusun seluruh potongan puzzle tersebut. Jika bukan karena bantuan Harvey, Aurora tidak akan pernah mengetahuinya. Selain itu, kau sudah tidak berguna lagi baginya. Lanjut Harvey berbicara tanpa memperdulikan perasaan campur aduk Aurora. Kau bahkan bisa menghancurkan negara yang membesarkanmu di media sosial demi kentunganmu sendiri. Kau mengkhianati kepercayaan dan leluhurmu tanpa rasa penyesalan. Apakah kau benar-benar berpikir Matteo akan mempercayai orang sepertimu? Apakah kau tidak berpikir dia takut terhadap wanita pengkhianat yang bisa menusuknya dari belakang di saat paling krusial? Selain itu, aku telah memasukkanmu ke daftar hitam sepenuhnya. Kau tidak akan pernah muncul lagi di industri hiburan negara H. Hakmu untuk tidur dengan orang-orang kaya telah benar-benar hilang. Bagaimanapun juga, kau sudah tidak berguna. Jika demikian, mengapa Matteo harus mempertahankanmu? Daripada membiarkanmu hidup, bukankah lebih baik dia menggunakanmu untuk memperkeruh suasana? Dia membunuh dua burung dengan satu batu. Menurutku itu ide yang sangat bagus. Bab 2880. Dan ketika kau sudah tidak berguna lagi, kau akan disingkirkan. Harvey sangat terkesan dengan rencana Matteo. Matteo benar-benar luar biasa. Tidak heran bahkan Fabian meminta bantuanku. Aurora mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Harvey mungkin benar, tetapi ia secara naluriah menolak kenyataan itu. Tidak. Aku tidak akan mempercayaimu. Tuan Matteo tidak akan membunuhku. Aku membuat video, memakai gaun pengantin, dan mencoba melompat karena tekanan. Kadang-kadang aku juga berjalan sambil tidur. Bagaimanapun, Matteo adalah orang yang memberikannya kartu hijau. Dia adalah sponsor terbesarnya, sekaligus pendukung utamanya. Ia percaya bahwa seluruh kejayaan dan masa depannya bergantung pada pria itu. Namun, bukan hanya masa depannya yang hancur sepenuhnya, pria yang sama juga mencoba membunuhnya. Bagaimana mungkin ia bisa menerima kenyataan itu? Berjalan sambil tidur. Karena tekanan. Harvey tertawa kecil, merasa geli. Aku harus mengakui, kemampuanmu dalam mengarang omong kosong sungguh luar biasa. Apakah kau mencoba menipu dirimu sendiri? Bahkan jika kau tidak tahu bahwa Matteo menggunakan hipnotis ringan padamu, bukankah kau akan menyadarinya seiring waktu? Kau jelas-jelas sedang dihipnotis. Apa kau tidak mengerti? Harvey tersenyum kecil padanya. Tentu saja, kalau kau tidak percaya padaku, kenapa tidak muncul saja di hadapannya? Lihat apakah dia ketakutan. Ingat, kemungkinan besar dia akan langsung membunuhmu begitu melihatmu lagi. Aku menyelamatkanmu bukan karena aku menyukaimu. Sejujurnya, menurutku lebih baik kau tetap hidup. Tapi kalau kau tetap tidak percaya padaku, aku juga tidak akan membuang waktu untuk berdebat. Aku harap kau tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Harvey tersenyum sebelum menepuk pipi Aurora dengan lembut dan meninggalkan sebuah kartu nama. Hubungi aku jika ada sesuatu yang terjadi. Aku berbeda dengan Matteo. Aku adalah pria yang bertanggung jawab. Setidaknya, aku tidak akan membuangmu setelah memanfaatkanmu. Aurora gemetar karena marah.
Ia ingin merobek kartu nama itu menjadi potongan-potongan kecil, tetapi pada akhirnya hanya mampu meremasnya erat-erat. Ia tersandung di sebuah menara cahaya sebelum berlari menuju tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ia berencana untuk menghadapi Matteo dan memastikan apakah Matteo benar-benar mencoba membunuhnya. Namun, ketika hendak menelepon, ia membeku. Tentu saja, kata-kata Harvey membekas dalam pikirannya. Ia khawatir akan dihabisi jika kembali sendirian. Tak lama kemudian, Aurora kembali ke Hotel Three Seasons bersama para pengawalnya. Ia menemukan sebuah gang gelap, dan bersiap untuk memasuki sebuah jalan. Namun tepat saat itu, sebuah van hitam tanpa plat nomor melaju kencang ke arahnya. Terdengar suara rem yang sangat keras. Suara itu begitu menakutkan. Ah! Aurora menjerit ketakutan dan secara naluriah berguling di tanah. Saat keluar dari gang, sebuah tangan yang memegang senjata muncul dari dalam van dan menarik pelatuknya ke arah Aurora. Dengan keberuntungan luar biasa, Aurora berhasil menghindari semua tembakan. Tembakan keras itu langsung menarik perhatian seorang petugas patroli yang berada di dekat lokasi. Pengemudi van ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk kabur secepat mungkin. Sialan. Setelah nyaris selamat dari insiden itu, Aurora mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk menelepon. Tuan York. Aku ingin bekerja sama denganmu, Tuan York. Selamatkan aku. Tolong, selamatkan aku.